celakalah orang yang sholat. Anu loh, Oh gitu. di Al-Ma'un tuh ada kalimat gitu tuh. Oh, kok bisa? Fawailul lil musolin. Oke. Berarti orang yang sholat bisa celaka nggak? Celaka. Oh, Kenapa? gimana? Karena basa-basi gitu. Oh, nggak boleh sholat basa-basi berarti ya? Dalam tanda petik, ketika dia melakukan sholat, berarti ketika sholat adalah jembatan, target akhirnya adalah menjadi hamba kan? Oke. Ya kan? Ha? Berarti orang yang rajin ritual, itu belum tentu menyembah Allah. Nyembah apa dong? Egonya. Oh. Bisa nggak? Saya sholat kenapa? Iya, Supaya iya, dianggap iya. soleh sama gebetannya gitu. Oh, iya. Misalnya lagi jomblo nih, Sering lihat misal. gitu sih, sering lihat gitu sih. Menjadikan sholat itu sebagai alat untuk egonya dia. Oh, Itu aku iya. sering lihat itu sih. Iya. Aduh, Iya, kayaknya di antara keluarga yang belum haji kita, haji yuk gitu. Oke, iya. Kalau nggak kan malu. Oke. Makasih banget nih pencerahan barusan. Ya. Tak sedikit orang muncul dan mengaku sebagai nabi baru nih. Mm-mm. Banyak nih lagi fenomena nabi-nabi baru nih ya. Apa catatan Abu Marlo soal fenomena ini? Ya kalau orang ngaku-ngaku beriman ya boleh aja. Oke. Ngaku-ngaku nabi boleh aja. Boleh. Yang bego tuh pengikutnya. Oh ya. Betul nggak? Oke. Ya, siap. Ya nggak? Setuju. Karena sebuah cult ada, karena ada pengikutnya. Oh iya. Kalau nggak ada pengikutnya nggak jadi ya? Udah, selesai. Cuma Simple. orang stres aja gitu apa gimana? Aku nabi baru. Diikutin. Ya nggak? Iya benar-benar. Jadi yang ada membuat satu cult. Iya. Cult apa sih? Apa ya? Bahasa ininya apa? Cult. cult. Coba. Sekte. Oh ya sekte, benar-benar. Iya. Bahasa Indonesianya maksudnya. Bahasa Indonesia. Oke. Sekte ada karena ada pengikutnya. Oh I see. Jadi sekarang mau ada yang ngaku nabi ya udah sih, terserah aja sih gitu. Yang penting jangan ada pengikutnya aja deh. Oke. Yang penting lu ngikutin nggak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang followernya banyak, apakah itu mengikuti gitu? Maksudnya? Misalnya nih Nabi ini punya follower banyak gitu. Jadi followernya yang odong berarti apa gimana? Enggak juga. Oh enggak. Gini. Sekarang pertanyaannya adalah kalau orang mengaku nabi dan diikuti, berarti yang mengikuti kan mengiyahkan kan? Oh iya. Dan itu urusan dia juga sih gitu. Iya sih. Karena gini, saya selalu mengatakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Yes. Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu terima. Betul nggak? Yes. Karena perspektifnya beda dong. Nah, sekarang ada orang, saya nabi loh. Terus, iya kayaknya percaya. Nah, gitu. Kan yang ogeb siapa gitu? Iya. Ya, nggak ikutan gue ya. Dia yang ngomong bukan aku. Lah, emang iya kan? Iya. Nggak mau gue. Takut. Aku mau disclaimer ya. Yes. Siapapun yang menyaksikan ini, saya tidak berusaha untuk meyakinkan apa-apa. Yes. Dan jangan percaya omongan saya gitu. Iya benar, nggak usah. Oh, buat apa? Iya benar. Tapi at least ketika kita bicara dalam konteks ini, ada perspektif gitu. Yes. Sekarang aku nggak setuju, ya nggak apa-apa. Iya, oke. Karena setuju atau enggak kan perspektif gitu. Yes. Tapi at least bisa nggak kita mengambil satu pelajaran Yes. dari apapun ini, yang pada akhirnya semua apa yang kita alami dalam hidup itu adalah yang dialami, Oke, ya. bukan yang diketahui. Nah sekarang kalau perang pengetahuan, ya bagus. Tapi kalau tidak menjadi sebuah pengalaman dan tidak memperbaiki Jadi apapun apa quality gitu ya? hidup kita, ya akhirnya jadi hanya ikut-ikutan sekte Iya, gitu. nggak jadi apa-apa gitu kan. Iya sih. Tapi mungkin dia bisa jadi sekretaris di sektenya gitu kan. Bisa. Mungkin berguna gitu. Mungkin sih. Nggak apa-apa juga kalau nggak ada kerjaan. Iya juga ya. Nggak apa-apa, Lumayan, lumayan cari-cari kerjaannya Lumayan. gitu. Siapa tahu dibayar kan. Karena sekarang yang rame itu adalah yang nggak masuk akal. Iya. Nah, itu rame. Oke lanjut, daripada kita malah Ya. ke sana kemari. Iya. Ini bukan ngegibah enggak kan? Enggak, itu Nah, kesana evaluasi. kemari doang, enggak gibah kok. Oke, banyak ramalan bencana pesawat terbang, artis kecelakaan, perceraian artis 2024. Salah satunya Hart Gumai. Apa tuh? Hart Gumai itu ceritanya dia ini apa kayak bisa baca masa depan gitu. Oh, iya. Dikasih ini apa catatan Kak Bu Marlon nih kayak ada seorang apa namanya? Cenayang. Cenayang gitu bilang kalau nanti tuh bakal ada apa namanya bencana pesawat, terus ada artis kecelakaan, perceraian artis-artis di tahun ini gitu. Menurut Kak Bu Marlon gimana nih? Aduh, jangan nanya ini ke pesulap. Boleh dong, sulap. Aduh, mentalis tuh jago banget memprediksikan sesuatu. Oke, gimana tuh ceritanya? Ya, balik lagi sama pertanyaan sebelumnya. Gimana? Yang bego yang percaya gitu. Betul nggak?
Iya. Saya ramal besok akan hujan. Oh, iya. Besoknya nggak tahu kapan. Iya. Kalau hujan, oh iya ya. Oh iya. Apapun ya. Ternyata kalau hujan gitu percaya gitu. Tapi kalau enggak itu maksudnya besok tuh 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Bisa juga sih, bener juga ya. Gue ketok dulu deh. Ya balik lagi ya, dalam konteks apapun, bukan mendiskreditkan apa-apa dan siapa-siapa gitu kan. Gini, intinya gini ya, sesuatu yang di luar diri kita, kontrolnya di sini gitu. Yes. Ketika dia memberikan sinyal, tapi kitanya nggak terlalu ngambil sinyalnya, jadi ya udah sih gitu. Semuanya ujungnya adalah nyaman atau enggak. Jadi otak kita tuh tidak didesain untuk ngomongin benar salah sih. Oke, jadi didesain untuk apakah? Nyaman atau enggak? Oh. Meskipun kelihatannya nggak oke, ya. kalau nyaman ya udah. Oh kayak nggak ngerasain aja sih. Oh gitu, nggak tahu saya, polos. Berusaha untuk polos di sini. Yang penting kan nyaman. Kenapa? Karena dengan kenyamanan itu akan mempertinggi tingkat bagaimana kita survival. Oke. Gitu. Makanya kalau nggak nyaman ya udah. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama apa yang kedua tadi ya. Berarti adiksi itu ternyata sudah bikin nyaman gitu. Enaknya gimana Kak Bu? Sadar lah. Oh. Gitu. Jadi nyaman atau tidak nyaman itu bukan berarti kenyamanan tersebut belum tentu adalah hal yang benar dilakukan sama kita. Padahal kita itu didesain untuk tidak benar dan salah, tapi nyaman atau tidak. Nyaman atau gimana? Itu berarti itu kayak lah, benar salah kan relatif ya. Iya, itu dia maksudnya. Berarti bohong baik buruk. Iya, bohong tuh skill aja sih. Iya, tapi pertanyaannya baik atau buruk? Tergantung. Iya kan? Depend. Kita tuh kalau nggak bohong nggak bisa kerja sama loh. Oh gitu? Loh, anak buah ketemu bosnya. Pagi Pak, dalam hatinya, mati aja lu. Kan kita nggak tahu ya. Ya, tapi kenapa juga mikirnya kayak gitu? Misalnya saking keselnya. Oke. Bener nggak? Oke, jadi anak buah baiklah. sama bosnya, dua-duanya mungkin nggak suka. Bohong untuk melakukan kerjasama gitu. Oh, kayak nggak pernah dibohongin aja sih. Iya nih. Oh iya nih. Iya nih. Waduh, tahu aja loh. Itu kelihatan sih, ya udah. Ya Allah, sedih hatiku aja. Gitu kira-kira. Oke, berarti ini pernyataannya hanyalah ini ya, tergantung balik lagi ke yang percaya aja gitu. Misalnya ada peramal atau apapun juga, atau nabi baru bahkan, atau omongan apapun, ya sebetulnya kita sendiri yang filter gitu ya Kak ya. Maksudnya untuk percaya atau enggak, untuk nyaman atau enggak gitu. Gini ya, even sekarang katakanlah ada nabi beneran. Beneran gitu misalnya. Gua nabi, kalau orang nggak percaya aja sih. Iya bener juga, padahal aku disalib gitu ya. Misal ya. Udah. Jadi balik lagi. Bukan nabi, bukan? Kenapa? Berarti bukan nabi. Apanya? Kak Abu Maruf berarti bukan ya? Nggak, gini. Nabi itu kalau kita mau pakai bahasa hakikat, itu artinya adalah message. Iya, pembawa. Naba'a itu artinya adalah berita. Pembawa pesan gitu kan. Pembawanya namanya rasul. Oke. Rasul itu utusan. Utusan yang membawa pesan. Ini tuh kayak kurir Gojek sih gitu. Ya ampun, berarti tuh Gojek tuh sebetulnya bisa dibilang Rasul ya? Dalam tanda petik ya. Nah, dalam tanda petik nih. Secara harafiah, Dalam artian mereka adalah utusan. Aku mau ngirim barang perlu utusan. Yes. Itu loh. Oke. Ini si messengernya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya diomongin kayak gitu, berarti semua manusia yang ada di bumi ini adalah nabi dong? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kalian semua untuk menjadi rahmat semesta alam. Tapi, misalnya rahmat itu adalah hal yang baik gitu ya? Tapi kalau, berarti ada rasul-rasul yang buruk gitu nggak? Kan setan juga disebut rasul di Quran. Oke. Siap. Utusan tuh nggak kaitannya sama baik buruk gitu. Tapi berkaitannya sama konsekuensi. Oke, siap. Jadi kalau ada yang mengutus datang kepada dirimu sesuatu yang buruk, karena memang ditarik sama yang buruk. Gitu. Yes. I see. Gitu. Baiklah. Emang kita ada banyak nabi baru ya? Katanya ya. Gosipnya begitu ya. Aku hanya menyampaikan teman-teman netizen ini dengan pertanyaannya. Iya. Gimana? Iya. Saya lanjutkan lagi. Kalau mau ada pengen tahu pendaftarannya di mana? Ya Allah. Apa aku bikin aja kali ya? Kayak Got Talent tapi Nabi Got Talent gitu ya. Bagus tuh. Waduh. Bagus tuh. Asik tuh. Masing-masing apa mukjizatnya gitu misalnya. Allah. Ya, bener nggak? Bisa merubah apa gitu. Kita bikin besok Nabi Got Talent. Tapi ya udah. Oke, ini cuma bercanda ya guys ya. Jangan terlalu dipercaya juga omongan kita, omongan saya. Pokoknya juga. Nonton ini nggak boleh baper sih. Iya, jangan baper. Oke, lanjut lagi. Tolong Kang Abu detailkan lagi penjelasan tentang pikiran,
perasaan dan tindakan adalah tools untuk manifestasi impian. Sementara ada perspektif lain yang menyatakan bahwa manusia itu hakikatnya infinity jika sudah mengalami ketuhanan, buat target dan impian justru itu semua membuat limitasi. Mohon penjelasannya, Kak. Ini kayak soal PPKN-nya panjang Gimana banget. dong? Mau ada kertas sama bolpen. Ya, balik lagi lah ya. Yes. Jadi tadi kaitannya sama pikiran, Perasaan, perasaan, emosi, dan tindakan. dan si apa yang mau dituju. Yes. Ya kan? Oke, nah sekarang yang kita punya tuh tools tuh kan hanya self gitu. Jangan lupa loh, semua yang terjadi di semua ini kan terjadi di dalam. Yes. Ya nggak? Yes. Bahwa Mbak Ditya lihat saya nggak di sini kan? Ini kan cuman reflecting. Yeah. Ya nggak? Oke. Berarti poinnya adalah ketika kita sekarang pengen menuju kepada sesuatu, berarti kita penting untuk tahu bahwa tools apa yang saya bisa pakai untuk ke situ gitu. Oke. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah entah gini, mengalami ketuhanan tuh apa sih? Apa dong? Ya kan itu jadi pertanyaan kan. Contoh-contoh. Kita menyembah Allah misalnya. Apa realitas menyembah Allah tuh apa? Kalau kata orang sholat gitu. Oke, apakah setiap orang yang sholat pasti menyembah Allah? Belum tentu. Ya, Toolsnya, cara untuk atau bagaimana untuk menyembah Allah adalah sholat. Yes. Makanya di Quran bilang bahwa celakalah orang yang sholat. Anu loh, Oh gitu? di Al-Ma'un tuh ada kalimat gitu tuh. Oh, kok bisa? Fawailul lil musolin. Oke. Berarti orang yang sholat bisa celaka nggak? Celaka. Oh, Kenapa? gimana? Karena basa-basi gitu. Oh, nggak boleh sholat basa-basi berarti ya? Dalam tanda petik, ketika dia melakukan sholat, berarti ketika sholat adalah jembatan, target akhirnya adalah menjadi hamba kan? Oke. Ya kan? Ha. Berarti orang yang rajin ritual, itu belum tentu menyembah Allah. Nyembah apa dong? Egonya. Oh. Bisa nggak? Saya sholat ah, kenapa? Iya, Supaya iya, dianggap iya. soleh sama gebetannya gitu. Oh, iya. Misalnya lagi jomblo nih, Sering lihat misal. gitu sih, sering lihat gitu sih. Menjadikan sholat itu sebagai alat untuk egonya dia. Oh, Itu aku iya. sering lihat itu sih. Iya. Aduh, Iya, kayaknya di antara keluarga yang belum haji kita, haji yuk gitu. Oke, iya. Kalau nggak kan malu. Oke, lebih parah lagi, oke. Bisa nggak begitu? Bisa. Banyak. Ya lagi jomblo gitu, biar kelihatan soleh. Ya. Apalagi terus nyuruh kamu sholat dong, ih. Ah. Udah, tahu nggak cara cepat untuk panjat sosial? Gak tahu. Pura-pura kaya tuh susah. Oh, Iya dong, Iya. mana buktinya? oh iya. Iya, pura-pura pinter, apalagi? Oh. Kalau ditanya nggak bisa. Ya, Pura-pura apa dong? Soleh. nah itu. Oh, Panjat sosial terbaik pura-pura soleh. Dah, bisa kan? Pakai peci, pakai apa? kalau aku bilangnya tuh gimmick sih emang. Iya kan, gimmick itu kan Gimmick panjat sih ya. sosial kan. Oh iya. Ada sih banyak sih. Teman-teman yang di situ banyak sih, ya. Ini cuman ngebelok-belokin supaya nggak ngejawab pertanyaan aja sih. Oh, ayo dong jawab yang bener dong kan. Aku jadi kayak tempanan ya. Lanjut, ayo. Tuh, ayo balik lagi. Udah, ya? Balik lagi. Minum dulu. Toolsnya, ya. Ini berarti tools gimana caranya ini? Oke. Kita ngerti dulu bahwa kalau tadi Jadi bicara limitasi berarti berketuhanan ya. Ya balik lagi kalau kita menyadari limitasi, yang melimitasi kita apa sih? Kan Kita itu. sendiri ya. Iya dong. Nah, sekarang pertanyaannya yang pengen saya share dulu adalah seseorang menyembah Tuhan itu bukan dalam ritualnya. Oke? Ritual itu jalan untuk bagaimana kita menyembah Dia. Oke? Nah, katakanlah kita bicara dalam konteks menyembah Allah. Allah itu ini hal yang paling sederhana dan cepat bisa saya sampaikan ya. Karena ini kalau kita ngomongin panjang bisa 7 episode gitu. Nggak apa-apa Jauh. kok. Tapi saya mau ke conclusion. Oke. Simply bahwa menyembah Tuhan adalah selaras dengan realitas hidup. Oke. Oke? Artinya kalau sekarang Allah itu punya hukum, saya menyembah Allah adalah saya menjalankan hukumnya. Hukumnya itu disebut sunatullah Oke. atau the law of universe gitu. Oke. Oke? Yes. Berarti kalau saya sekarang mau menyembah Allah, saya menerima realitas hidup. That's it. That's it. Sholat rajin, tapi banyak nggak diterima hidupnya gitu. Aku tuh nggak terima kamu gini, aku nggak terima kamu gitu. Tapi terus kenapa orang bilang dia ketuhanan ini, netizennya menyatakan bahwa dia berketuhanan, tapi dia menyatakan itu adalah sebuah limitasi? Aku jadi bingung sama pertanyaannya. Iya, sekarang Gue jadi bingung pertanyaannya. Ya, gini, Ini gimana sih pertanyaan? Woi. Gini. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya bingung, kita bikin Iya. jawaban yang lebih Oke, bingung lagi. Gini.
Gini, Mbak Dita tahu Tuhan itu apa sih? Apa ya? Sesuatu yang mendominasi diri kita. Oh gitu? Jadi kalau Mbak Dita sekarang di pikirannya uang, uang jadi Tuhan. Oh gitu? Iya dong. Kalau yang di pikirannya anak, anak jadi Tuhan. Oke. Oke? So beda antara Tuhan sama Allah tuh beda. Oke. Makanya ilah, ha'illallah. Oke. La ilaha. Tidak ada ilah selain Allah. Ya. Tidak ada sesuatu yang mendominasi kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada yang mendominasi aku kecuali aku menerima semua hukumnya gitu loh. Kan yang bikin kita chaos karena apa? Kita menolak realitas. Oke. Ya. Yes. Jadi yang melimitasi aku tidak menerima realitas. Oh, berarti dia masih pengen lagi nih ya. Berarti dia, udah realitasnya terjadi 5. Berarti dia mengaku ketuhanan berarti. Ya boleh aja kan. Oh, ya udah. Gitu intinya. Nah, sekarang kita kaitkan kan. Iya. Berarti ini semua perlu pemahaman nggak? Iya, Ya pasti harus dipakai ininya gitu. Of course ya. Makanya antara ini sama ini selaras gitu. Harus bareng. Makanya kenapa knowledge itu penting? Karena akan menuju kepada pemahaman. Yes. Pemahaman akan menuju kepada penerimaan realita. Yes. Suka marah nggak? Bisa. Oke, kenapa bisa marah? Karena nggak paham. Pengen. Ya pastilah. Itu kan keinginan ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang saya nggak ngerti. Maka outputnya jadi marah. Kalau ngerti udah nggak marah. Oke. Dan itu dengan perspektif bahwa kamu tuh, oh iya ngerti. Ternyata kenapa dia gitu? Ya, karena gitu. Makanya kenapa penting untuk melakukan penurunan tingkat judgment, menilai. Kita nggak tahu battle orang-orang loh. Yes. Di belakang mereka tuh ada perjuangan yang kita nggak pernah tahu gitu. Benar. Terus kita main aja, lu ya gini-gini. Oh ternyata, kalau ngerti nggak akan jadi marah. Ya. Nah ngerti datang dari mana? Knowing, pengetahuan, gitu. Makanya kalau ada orang ngomong, kamu kenapa hidup gitu-gitu aja? Kayaknya kurang ibadah deh. Bukan kurang pengetahuan, gitu. Iya. Bukan kurang ibadah. Kurang ini seliter ya otaknya. Ya udahlah ya, suruh makan yang banyak. Gitu. Ya. Siap ya? Siap. Jadi sekarang kenali dulu aja yang dituhanin siapa gitu. Berarti ini dia mau ngomongin tentang infinity dan mengalami ketuhanan, tapi dia masih bikin itu tentang limitasi. Berarti dia masih pengen lebih gitu. Berarti kalau Jadi limitasi dia kan menuhankan egonya, menuhankan limitnya gitu. Yes. Gitu. Berarti ini yang bikin pertanyaan agak pusing. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, boleh. Kita pusing lagi, nanti tanya lagi ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Kak, nih apa rahasianya nih agar level vibrasi kita bisa naik? Rahasianya? Kasih contoh kebiasaan Kak Abu. Misalnya dari yang sederhana, pola makan kah, meditasi kah? Apa karena Kak Abu itu melakukan apakah gitu? Karena Kak Abu tuh kayaknya enak banget dipandang. Ini bukan gua, ini pertanyaan. Ya. Tadi bener ya. Enak dipandang. Nomor 1, cari filter yang pas. Gimana? Kan pakai filter Instagram. bagus ya? Oke. Oke. Iya, cari. Tapi anyway muka tuh dirawat ya, jangan dikasih iya. filter anyway. Nah, sekarang gini ya. Kita penting untuk tahu. Ada energi, ada vibrasi. Ada pertanyaan itu nggak nanti? Aku mau bahas panjang nih. Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Jadi pendek aja ya. Nggak apa-apa, boleh. Gini, yang dimengerti aja sama orang. Oke. Ada energi. Kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah makhluk energi. Yes. Dan tolong sadar bahwa kita ini terbatas. Oke? Apa tuh terbatasnya gimana? Ada capek. Oh iya benar, harus tidur ya. Iya. Harus makan. Kalau nggak terbatas, nggak tidur, nggak makan, terus bener, aja gitu. bener. Hidup seumur hidup gitu. Iya, oke, siap. Hidup selamanya lah. Terus? Ya. Nah, jadi kalau orang udah mulai aware bahwa kita adalah energi dan sadar bahwa ini terlimitasi karena dia punya masa waktunya, tolong lihat energi ini seperti lihat uang. Karena kita nggak mau menginvestasikan uang ke tempat yang bodong. Oke. Ya, pernah nggak? Ya, terhadap seseorang gitu berarti. Energi gue investasiin ke orang tapi bodong gitu kan. That's it. Betul nggak? Iya, terus? Artinya, kenapa sih gini-gini? Iya, semoga tidak terjadi lagi Oh terus. iya. Nah itu kepercayaan. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak enak, apa-apa. nikmat. Nikmat gimana ya? Nggak apa-apa, enak aja. Balik Memang lagi. nikmat orang-orang beda-beda ya. Iya. Balik lagi terus? Ya, oke. Nah, artinya kalau kita sadar bahwa kita ini adalah energi yang punya limit, mikir-mikir harusnya. Iya. Kira-kira saya mau marah nggak penting-penting amat? Nggak usah lah. Iya. Mendingan saya menginvestasikan energi di tempat bahagia gitu loh.
Gue kira tidur. Ya tidur terserah lah ya. Tapi intinya adalah aware terhadap apa yang dilakukan. Oke. Gitu. Sadar terhadap your next movement gitu. Yes. Yang akan saya lakukan tuh sadar gitu. Karena gini ya. Kalau kita tidak menyadari ini, itu bocor. Oke. Tahu nggak yang paling bikin bocor? Apa tuh? Menilai. Hujan, ya. Panas, ya. Komplain. Oh. Lihat itu postingan, komplain. ya. Itu Drop. komplain. Iya. Itu kan taking energy loh. Oke. Gitu. Nah, jadi rumus nomor 1 paling sederhana. Paling sederhana adalah belajar untuk tidak atau mengurangi penilaian. Judgment itu ngebuat vibrate low banget gitu. Itu satu. Kenapa menurut Kak Abu Marlo kalau judging itu berarti kita menurunkan vibrasi? Ya, How does it work? Kan fokus utamanya di luar. Oh, di dia. Ini nih rumusnya berarti ya. Kita stop rumus. fokus ke dalam ya. Rumus ya. Kemana kesadaran pergi? Iya. Energi ngalir di situ. Oke, kayak naik sepeda gitu ya. Iya. Jadi kita fokus kemana, kita jalannya kemana gitu. Kalau naik sepeda bisa kebalikan sih, mundur. Bisa ya? Enggak tahu, gue belum pernah. Kalau di sirkus. Oh gitu? Ya susah sih nih. Tapi maksudnya, kemana awareness kita pergi, di situ akan mengalir sebuah yang namanya energi. Ya. Jadi kalau sekarang ada hidup, ada drama hidup. Kalau tiap hari yang dikasih makan drama hidupnya, drama hidup yang ngegedein. Yes. Gitu. Yeah. Pernah dengar lah ya pasti ceritanya ada kita bicara singa hitam sama singa putih misalnya. Yes. Atau black wolf. Black wolf, sorry. Seterusnya ya. Itu pasti kalau apa yang kita kasih makan, kalau emosi kita kasih makan dia akan membesar gitu. Nah, artinya pilihlah kemana energi yang kira-kira menguntungkan buatku. Oh yes. Gitu. Jadi kalau mau scrolling nggak penting komen, nggak usah ngapain. Tapi buang. nikmatnya orang beda-beda katanya. Itu bukan nikmat namanya. Oke. Adiksi yang tidak tersadari. Oke. Loh, kita gini ya. Lebih dari usia 40 tahun, tubuh kita itu menjadi master daripada pikiran kita. Oh, gitu ya. Oh iya. Karena ini menjadi program. Tangannya pengen gini terus loh. Padahal ininya udah capek. Tapi dia teradiksi banget gini. Oke. Gitu loh. Contoh-contoh. Ada orang kerja puluhan tahun dengan rutin yang sama, kantornya sama, teman-temannya sama, jadwal yang sama. Kebayang nggak? Muter di situ terus. Jadi dia teradisi dengan kebiasaan. Tersebut. Jadi kalau jam 9 pagi udah meeting, setengah 10 udah mulai emosi marah-marah, jam 12 lunch setengah 1-nya marah-marah lagi. Even waktu dia libur, setengah 10 pagi, tubuh nagih, kok lu belum marah-marah sih? Iya beneran. Iya loh. Setengah 1 nagih, kok lu belum marah-marah? Ayo dong, ini jadwal marah-marah loh. Ini setengah 1 loh. Oke. Dan kalau kita tidak meregulasi itu, kita akan dalam tanda petik ya, dikuasai oleh tubuh kita, dikuasai oleh kebiasaan kita. Gitu. So that's why Ramadan, balik lagi ya, merubah kebiasaan. Semuanya. Apalagi tambahin nyepi gitu kan ya. Nyepi. Langsung back to the nature gitu, back to the self gitu kan. Nggak langsung juga sih. Nggak langsung juga. Proses. Sih. Ya gimana orang seumur hidup loh, kita mengumpulkan itu seumur hidup loh. Iya. Ada orang ngumpulin lemak 30 tahun. Pengen nge-gym seminggu six pack nggak bisa. Nggak bisa, harus tahun baru kurus gitu. Apa sebulan lah. Iya gitu. Analoginya gitu.